Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Lubis, NPM 2121010039 dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu dasar-dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan, mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens, terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu, warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara. Negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya pembedaan pendapat, pembenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah, badan atau pejabat TUN dengan orang atau badan hukum perdata individu warga negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan FJ Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindak pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusi pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 24 UUD 1945 tersebut. Diundangkanlah Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam bab 2 pasal 10 disebut terdapat lingkungan badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum peraturan adalah sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum material pasal 24 dan 25 UUD 1945 TAP MPR
MPR atau tahun 1974 bab 4 tentang GBHN, pasal 10 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, UU No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. 2. Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No 10 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan ujung pandang Kepres No 252 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta, Medan, Palembang, ujung Padang. Tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peraturan Presiden dan bab 2 sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tun. 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tun. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Dan yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara KTUN. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3, sekarang pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum. TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasan Undang-Undang dan Nomor 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.